Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara asy-syabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ibu-ibu kaum muslimat ya rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat badannya, sehat sakunya, ya sehat sakunya. Kalau kurang sehat saku pasti tidak sumringah, pasti murung, kelihatan. Pengaruhnya sangat besar memang. Ya, jadi kalau sehat sakunya, alhamdulillah cerah, dunia ini terasa terang. Sehat rohaninya juga, sehat hatinya. Hari ini saya akan sampaikan masih berkaitan dengan fikih munakahat, yaitu tentang kewajiban suami dan kewajiban istri. Bagi yang belum bersuami, ini menjadi persiapan, ya. Bagi yang sudah punya suami, menambah ilmu. Dan bagi yang pernah punya suami, semoga dapat suami lagi. Ini tarik doang. Kayaknya banyak yang belum. Emangnya ibu butuh suami gitu? Butuh suami ya ibu ya? Kalau nyari suami ya ke pesantren, ke masjid gitu ya, nyari ya. Ada aktivis masjid yang masih bujangan ya. Ya kemana-mana nyarinya ya kalau cari calon. Jadi kalau kita bicara kewajiban suami itu adalah hak istri. Kalau kewajiban istri berarti hak suami. Ya. Kita diciptakan oleh Allah itu kan berpasang-pasangan, ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, di antara laki-laki dengan perempuan itu Allah satukan dengan akad nikah, ya, dengan sebuah perjanjian litas kuno supaya kalian tentram. Jadi ayat ini menyuruh manusia supaya meraih ketentraman dengan cara nikah, gitu ya. Ketentraman itu diraih diantaranya dengan menikah. Saya dulu waktu belum menikah berat badan 56 kg, ya. Sekarang 72. Jadi apa yang menyebabkan naik berat badan itu apa ya menyebabkan ya? Ya mungkin tentram mungkin ya. Karena saya diberi kepercayaan 5 anak ya, jadi ya nama bahagia mungkin ya, nama bahagia. 5 anak sakit istilahnya hiji sakit itu. Sudah bahagia, satu istri aja udah bahagia ya. Ulah nyebut apa lagi pula. Apalagi kalau 2 tuh. Ya. Nanti kedengaran istri saya. Istri saya sekarang belum sampai, masih di perjalanan. Ibu, mungkin ibu
sudah melaksanakan kewajiban sebagai istri kepada suaminya, atau mungkin ada yang belum dilaksanakan, ya. Kan yang namanya wajib itu kan berarti kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak berarti mendapat dosa. Gitu konsekuensinya kan gitu, ya. Kalau kita sholat dapat pahala karena melaksanakan kewajiban, kalau tidak ya dapat dosa. Kita ada pelajari dulu hadis Kanjeng Nabi tentang rumah tangga, ya. Dari Husain bin Muhsan, bahwa sang bibi beliau bercerita kepadanya, saya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena satu keperluan. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam bertanya, siapakah Anda? Apakah Anda memiliki suami? Lalu saya menjawab, benar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, bagaimana Anda melayaninya? Saya jawab, saya melayaninya dan patuh kepadanya, kecuali di saat saya capek. Masuk ibu gitu? Masuk capek tara? Masuk, tapi ulah ngaul dinten capek namu. Nabi bersabda lagi, lihatlah bagaimana kepatuhanmu kepadanya. Sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Jadi kata Nabi, jangan banyak alasan capek gitu. Melayani suami itu harus dengan sungguh-sungguh gitu, ya. Kan kadang-kadang suka ada alasan, ya. Capek gitu, ya. Terus kata suaminya tuh, lamun alin capek enggak satu tong boga salaki kan gitu kan. Capek itu dapat pahala, ibu, ya. Dan capek itu mungkin akibat apa gitu, ya. Kalau misalnya capeknya gara-gara banyak kerja, ya, mulai dari memasak, nyuci, ngepel, setrika, ya itu dimaklum. Tapi kalau capeknya karena habis tiktokan di Masjid Al-Jabar, tidak bisa diterima gitu, ya. Jadi yang jelas capeknya itu kenapa? Jadi kalau tidak melayani suami gara-gara capeknya yang dibenarkan, nah itu dimaklum. Nah, jadi lihat apa alasannya dulu, ya. Oke, satu lagi dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sah, karena Abu Hurairah itu bapak kucing kecil. Hurairah itu kucing tapi kecil, ya. Beliau karena sangat menyayangi kucing. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak diperbolehkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain. Jika seseorang diperbolehkan sujud kepada orang lain, maka saya akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Hal ini sebagai bentuk pengagungan Allah atas hak suami. Hadis riwayat Ibnu Hayyan. Lau kuntu amuru ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zawjiha. Kalau aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, akan aku suruh istri bersujud kepada suaminya. Gitu, Bu. Jadi kedudukan suami di hadapan Islam itu diagungkan, Bu. Walaupun misalnya ketika berdua berendeng, ibu sama suami, tinggian ibu misalnya, tetap saja ibu harus hormat, ya. Kan bisa saja, ya, istrinya lebih tinggi kan. Kalau saya sih enggak, istri saya segini saya. Walaupun begitu tetap ibu harus hormat, ya. Terus pendidikannya, ibu S2, suami S1, tetap aja harus hormat gitu. Ibu S3, suaminya S2, ya tetap aja gitu, ya. Gitu, ya. Jadi itu sudah ditetapkan oleh Allah, karena suami adalah penanggung jawab keluarga dari dunia sampai akhirat. Dan jadi ibu dibawa oleh suami, ya.
Jadi kalau boleh bersujud, katakan Nabi, akan aku suruh para istri bersujud kepada suaminya, ya. Nanti bakal ada yang tanya gara nanti, ya nanti nanya aja ya kalau ada yang perlu tanya. Mungkin ada yang mau protes nanti ya. Dalam riwayat lain disebutkan, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, bahwa seorang istri belum melaksanakan hak-hak Tuhannya sebelum dia menjalankan semua hak suaminya. Hingga jika suami minta kepadanya untuk melakukan hubungan seksual sedangkan dia berada di atas punggung unta, maksudnya sedang bepergian, maka dia tidak boleh menolak. Ibu sedang berada di kendaraan misalnya nih, bukan di onta ya. Kan di sini tidak ada onta kan. Dulu itu mah membayangkan onta karena Kang Rabi kan di Arab. Ya. Kalau misalnya ibu sedang berada di atas kendaraan, misalnya kendaraan pribadi ini ya. Kalau kendaraan umum antong. Makanya kendaraan. Bapak-bapak, ibu-ibu puntennya itu. Inilah. Makanya. Gak boleh hati ya. Jadi kalau di kendaraan pribadi, misalnya tiba-tiba suami teh mau ke rest area dulu, mah kita ke rest area dulu yuk. Ibu-ibu mau langsung, hayu. Masya Allah, semangat. Atau pura-pura heula ibu, nah beri naon atuh gitu, pura-pura heula atuh. Oh langsung semangat, hayu. Jadi tidak boleh menolak, ya. Kalau walaupun ibu sedang sibuk, maksudnya sedang ada pekerjaan, sedang masak, tiba-tiba suami punya keinginan, punya hajat, ya, misalnya untuk berhubungan, tinggalkan itu masaknya, tapi pareman heula kompor. Ulah bakat yang gusul banget langsung diantepkeun ya. Hayu ulah. Jadi kapanpun harus dilayani, sebab biasanya suami duluan yang suka punya keinginan. Kadang-kadang perempuan juga ya. Iya, ngaku saja. Kadang-kadang perempuan ya. Tapi misalnya laki-laki kan intensitasnya kan lebih sering kalau laki-laki punya keinginan ya. Perempuan mah kadang-kadang bisa menahan diri kan. Walaupun ada beberapa orang yang agak sulit ya. Ada penyakit kelebihan gitu ya, punya kelainan gitu ada. Jadi artinya hadis ini menjelaskan, kalaupun ibu sedang berada di punggung unta, lalu tiba-tiba suami punya kebutuhan, maka harus berhenti dulu, ya, ke rest area dulu, ya, rest area dulu. Oke, lanjut satu lagi. Diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang istri tidak menyakiti hati suaminya di dunia, maka dia akan menjadi bidadarinya. Maksudnya selalu menjadi istri bersama-sama dengan suaminya itu di surga. Ya, janganlah kamu para istri berkata, semoga Allah segera membunuhmu. Gak boleh mendoakan begitu ya. Jadi suami itu didoakan yang baik ya. Suamimu bagimu hanyalah seorang tamu yang akan kamu tinggalkan untuk kembali kepada Allah. Begitu kan yang Nabi bilangnya gitu ya. Jadi jangan mendoakan segera mau siap gitu. Kadang-kadang ada yang suka gitu ya sama suaminya. Jadi suaminya teh dianggapnya nyamuk demam berdarah 3M. Menutup, menguras, mengubur. Jangan menganggap sebagai nyamuk demam berdarah ya. Nah ini masih kaitannya dengan kewajiban seorang istri ya. Masih ada satu lagi dari Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada 3 orang yang Allah tidak terima ibadahnya, tidak menerima ibadahnya sebagai amal soleh. Kalaupun banyak ibadahnya tidak dia akan terima. Pertama, budak belian, budak hamba sahaya yang kabur hingga dia kembali kepada tuannya. Ya walaupun banyak ibadah ditolak ibadahnya tuh kata Kang Nabi. Karena dia dalam penguasaan tuannya ya. Kedua, istri yang menolak ajakan suaminya hingga suaminya marah.
Tuh, ya. Tidak akan diterima amal solehnya walaupun banyak, ya, karena menolak ajakan suami, ya, hingga suaminya jadi marah. Yang ketiga, memimpin suatu kaum, ya, namun mereka membenci pemimpinnya itu. Jadi pemimpin yang tidak adil, ya. Jadi 3 orang yang tidak akan diterima amal solehnya, ya. 1 budak yang kabur, 2 istri yang tidak mau diajak suami atau menolak ajakan suami, 3 pemimpin yang tidak adil. Ya. Sekarang kita lihat kewajiban suami ini, ya. Suami dulu terhadap istri nih, ya. Karena suami kan mengambil istri dari keluarganya, ya. Diambillah istri itu dari keluarganya dengan akad, ya, dengan akad nikah. Maka dia punya kewajiban yang pertama adalah memberikan mahar, atau mas kawin, ya. Itu diberikan sebagai bukti cintanya kepada istri ketika akad nikah, ya. Ketika akad nikah, maka suami wajib memberi mahar. Jadi mahar itu wajib nikah, bukan rukun tapi wajib. Nah, mahar itu sebenarnya boleh berupa emas atau perhiasan lainnya, emas, berlian, logam mulia, intan dan sebagainya, atau berupa hewan ternak, boleh kerbau, sapi, domba, kambing, ya, ayam, bebek, boleh, ya. Kemudian berupa rumah juga boleh, rumah, ya, pernah juga, ya. Kemudian kendaraan juga boleh, kemudian sawah atau kebun boleh, ya. Itu kewajiban suami memberi mahar. Itu sebagai bukti penghormatan seorang suami kepada istri, ya. Pertama kali dia memberikan sesuatu yang berharga buat istrinya adalah mahar. Jadi mahar itu jangan peralatan sholat, ya. Ibu kalau mau menikahkan putranya yang laki-laki, jangan memberi mahar alat sholat, ya. Alat sholat gabungkan saja dengan hantaran, ya, dengan hantaran. Jangan masuk ke mas kawin atau mahar. Mahar mah yang gede aja, bukan yang gede, maksudnya yang berharga. Kunci motor misalnya gitu, ya, kunci mobil, iya, kuncinya aja, ya, kunci rumah gitu, ya. Rumahnya belum ada, tarak wali kunci hukum. Mau punya mobil baru kebeli gambar happy family hukum, ayah, bunda, kakak, adik, gitu, ya. Mobilnya can ayah. Jadi pertama kali seorang suami punya kewajiban adalah memberikan mahar. Kedua, setelah resmi menjadi suami, dia wajib memberikan nafkah yang halal. Jadi yang wajib memberi nafkah itu adalah suami, ya, bukan istri. Terkadang ada suami yang menyuruh istrinya keluar negeri nyari nafkah, ke Arab, ke Taiwan, ke Hong Kong dan sebagainya. Tidak wajib itu, perempuan tidak wajib. Kamu jauh-jauh gitunya, tidak wajib. Jadi yang wajib memberi nafkah adalah suami, sesuai dengan kemampuannya, gitu, ya, dengan pekerjaannya, memberikan nafkah. Yang ketiga, menggauli istri dengan baik, bergaul setiap hari, gitu, ya, dengan berkata-kata, bersikap dengan baik kepada istrinya. Itu sesengor, gitu, ya, itu popolotot, gitu, ya, ke istri, gitu, ya. Menggauli istri dengan baik, ya, memanjakan, gitu, ya, membelai, memeluk, mencium. Nah, itu menggauli istri dengan baik. Jadi suami itu harus romantis, ya, harus belajar romantis, harus belajar menyayangi istri dengan lembut. Karena yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, beliau laki-laki yang sangat lembut dan romantis kepada istri, ya. Beliau memanjakan istrinya, termasuk ke Ibu Aisyah, ya, yang masih sangat muda, ya. Beliau kan menikahi Aisyah ketika Ibu Aisyahnya masih berusia 8 tahun. Itu sudah gede, ya, badannya udah gede Ibu Aisyahnya.
9 tahun baru bersama, hidup bersama. Beliau sangat lembut kepada istrinya, Ibu Aisyah. Suka mencubit gitu. Ibu pernah dicubit, Bu? Ya dong, gitu. Lain celi. Lajeng nyubit celi dan dipuirkeun. Nah, itu mah bukan sayang ya. Oh. Jadi menggauli istri dengan baik, dengan lemah lembut ya, memeluk kecil. Jadi kalau tidur teh bersama terus saling berpelukan gitu tidurnya. Osok tara. Berpelukan ya, saling berhadapan, saling berpelukan. Gitu tidurnya ya. Itu romantis tuh, itu saling menyayangi itu. Itu akan terjalin hubungan batin yang baik ya. Ketika tidur teh berhadapan-hadapan saling peluk gitu. Mohon maaf yang belum punya suami nih, mohon maaf. Ini bagi yang sudah punya suami ya. Yang belum ya berpelukan dengan bantal saja dulu ya. Dengan guling ya. Iya, jadi sebelum tidur kan kadang-kadang tidak langsung tidur tuh. Ya ngobrol dulu, ya apa dulu gitulah. Itu menggauli dengan baik ya. Mulai iya mah tidurnya apa jauh-jauh gitu ya. Satu di kamar belakang, satu di kamar depan gitu. Sekalian gitu. Arek naon kawin aja. Kan nikah itu kan artinya menyatukan dua manusia, satu kamar, satu kasur gitu ya. Arek jauh-jauh arek nanaon. Wal boga budak atuh. Jauh-jauh ya. Coba mulai sekarang ibu yang tidak romantis suaminya ajak tidurnya berhadapan-hadapan, saling berpelukan, ya ngobrol gitu ya. Terus Kanjeng Nabi juga suka mencumbu istrinya ya. Mencumbu ya, mencium ya, memeluk, mencium, mengecup gitu ya. Mengecup, suka dikecup ibu? Suka? Syukur atuh. Iya. Iya. Itu romantis artinya berarti ya. Romantis suaminya. Ya, harus. Dan ketika mau bergaul, mau melakukan hubungan, ya harus ada pemanasan dulu. Harunya ya. Harus lembut ya, lembut. Kanjeng Nabi juga begitu mencontohkannya. Beliau memeluk istrinya, mencium, terus mengecup ya. Terus dalam hadis dikatakan beliau menghisap lidah Ibu Aisyah. Masuk dihisap Ibu. Sok terus terang we ayeuna. Masuk tara. Lamun tara asongkeun ka suami. Iya, itu kan contoh Kanjeng Nabi begitu. Ya. Lamun tara asongkeun ku ibu, ya bapak ya hisap ya. Gitu ya. Iya, atau sebelumnya ibu teh sikat gigi dulu. Jangan habis makan jengkol. Itu merusak hubungan nanti. Ya. Jadi Kanjeng Nabi mencontohkan hubungan dengan istri itu dengan jelas ya, mencontohkannya dengan yang baik, romantis banget Kanjeng Nabi. Ya, bukan jorok itu ya. Beliau menghisap lidah istri itu memang benar karena sayang ya. Ya, lajeng domba itu sama istri yang halal kan gitu ya. Tuh. So, kayak wengi cobaan. Tapi sebelumnya sikat gigi dulu, kemudian kumur-kumur dengan obat kumur. Ya. Mereknya Lis. Mereknya tidak disebutkan ya. Jadi pakai obat kumur biar harum. Itu pemanasan, itu membahagiakan suami istri ya gitu ya. Menggauli dengan baik ya.
Jadi kelihatan menggauli dengan baik itu ketika di kasur, ya. Kelembutan itu kelihatan ketika di kasur, ya. Kemudian suami harus menunjukkan kasih sayang yang tulus. Jadi sayangnya itu benar gitu, lain pura-pura gitu, ya. Benar sayangnya karena Allah saja gitu, ya. Jadi kalau sayangnya tulus karena Allah, artinya tidak berharap balasan. Terserah istri mau menyayangi atau tidak, saya mah menyayangi aja gitu. Ibu pun begitu nanti. Saya mah sayang aja sama suami karena saya melaksanakan perintah Allah aja gitu. Menunjukkan kasih sayang yang tulus gitu, ya. Kemudian menghormati istri, lain kudu kieu, maksudnya ketika kecapean, nah wayahna bantuin kerjanya gitu. Ketika istri punya pekerjaan yang berat, bantuin. Ibu suka dibantuin sama suami enggak? Suka? Tara. Suami nanahaon itu. Menghormati istri itu diantaranya membantu pekerjaan. Tahu kesibukan istri gitu, ya. Jadi tidak menyuruh seperti pembantu, menghormati itu, ya, minta tolong gitu, ya. Mah, tolong buatkan teh manis gitu. Lain gorikio. Mana teh manis? Mana sangu? Bukan begitu. Jadi menghormati, ya. Jadi tidak menyuruh seperti kepada pembantu. Ya, menghormati istri, dan apalagi kalau istrinya ya sekolahan gitu, ya, kuliah paling sampai sarjana, itu harus hormati dong, ya. Kemudian menghormati keluarga istri juga. Jadi ketika kita menikah itu artinya menyatukan dua keluarga besar, ya, bukan hanya menghormati istri tapi menghormati juga keluarga istri, ya. Ayahnya, ibunya menjadi ayah ibu kita kan, termasuk kakak adiknya gitu, ya, saudara-saudaranya, keluarganya gitu, ya. Harus dibangun gitu, ya. Kemudian menjaga aib istri itu juga tugas suami, ya. Jangan menyebarkan aib istri kepada orang lain. Komodina medsos, ya, alhamdulillah. Mencemarkan istri sendiri di medsos, masya Allah. Jangankan di medsos, ya, seorang suami di kantor ngobrolkan tentang istrinya itu sudah dosa. Apalagi di medsos, orangnya banyak yang tahu, jutaan orang gitu. Ya, rahasia istrinya disebarkan. Istri saya Justru temennya paling bilang begitu, udah istirahatin aja lah, gitu paling. Orang lain paling begitu ngomongnya. Apalagi curhatnya sama perempuan. Udah mas, cerahin aja kalau gitu. Cari aja yang lebih baik gitu. Cari aja yang lebih baik mas. Kamu mau nggak? Ya insya Allah deh. Akhirnya kan gitu. Karena awalnya curhat dulu kan. Jadi suami jangan curhat tentang aib istrinya kepada siapapun. Ya. Kalau sudah jadi istri mah terima weh. Punya kekurangan juga tampi weh gitu, ya. Para suami ini yang dengarkan ini kedengaran nggak sih? Kedengaran nggak, ya? Kalau kedengaran dari para suami dengar, ya. Kalau kita sudah menerima wanita itu sebagai istri kita, maka terimalah dengan segala kekurangannya, Ibu, ya. Setuju, Bu? Jadi jangan disebarkan kalau banyak kekurangan, terima. Jadi bukan hanya kelebihannya, tapi kekurangannya juga terima gitu. Kan pasti punya kekurangan atau manusia mah, ya, pasti punya kelebihan juga gitu. Jangan dilebih-lebihkan kekurangannya, jangan dibesar-besarkan gitu, tapi kelebihannya itulah yang dibesar-besarkan. Oh, saya pantas dan layak mendapatkan dia. Saya bersyukur mendapatkan dia. Ternyata dia itu kelebihannya ini gitu. Lain menyesal, aduh Gusti aing mah nah kieu atuh boga istri teh jeung kadol gitu. Itu kan mengeluh namanya, ya. Padahal kan ada dulu sebelum menikah kan ada masa ta'aruf, ya. Mengenali dulu kan. Kalau sudah ijab kabul terima saja. Tidak boleh menyesal kan kalau sudah ijab kabul atau sekampi gitu. Saya siap menjadi suaminya.
saya siap menerima dia sebagai istri. Udah gitu, pasrahkan sama Allah saja udah. Jadi kalau mau curhat sama Allah saja, itu suami ya. Kalau ada kekurangan istri ya curhatnya sama Allah saja, tidak boleh sama yang lain. Dia harus dijaga aibnya ya. Kemudian membimbing istri ya. Jadi artinya kalau membimbing istri maka suami harus lebih baik daripada istrinya gitu kan. Membimbing kepada ibadah artinya suaminya harus lebih bagus ibadahnya. Membimbing membaca Al-Quran maka suaminya harus lebih bagus baca Qurannya daripada istrinya gitu ya. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Istrinya harus mengajari suaminya baca Quran. Dibalik bapak ibu itu tuh ya. Jadi suamilah yang harus mengajari ibadah, mengajari baca Al-Quran, mengajari ilmu-ilmu agama. Itu suami. Maka idealnya suami itu lebih baik daripada istri segala rupanya kalau bisa. Ilmunya lebih baik, kesabarannya lebih baik, ibadahnya lebih baik, gitu harusnya. Kanjeng Nabi kan ketika beliau sholat malam sendiri kan, istri beliau Ibu Aisyah sedang tidur. Jadi beliau aja sendiri salat malam, ya, tidak membangunkan istrinya. Kalau dia bangun sendiri silakan ikut. Kalau tidak bangun ya udah sendiri aja beliau salat malam, gitu. Jadi lebih bagus suaminya ibadahnya daripada istrinya ya. Ulah dibalik ya. Istrinya rajin salat malam, salat sunat, qabliyah, ba'diyah, salakina, can huda. Nah, ibu berarti harus berjuang kalau begitu ibu. Bahkan ketika sudah azan subuh, suami masih kena ngarengkok di sarung, tarik sarungnya. Mesti di sarung, masih kena can udang, tarik kolorna. Mesti di kolor, masih kena can udang, tarik naon-naon nu aya. Kira-kira bisa tarik kok ibu. Ayo ceda-ceda teuing mah ya. Harusnya kan suami yang membangunkan, bukan istri ya. Suami yang membangunkan begitu mau berangkat ke masjid, mah atau sayang atau bunda bangun, apa mau ke masjid gitu. Ibu suka gitu enggak? Tara digugahkeun ke suami, atau suami nak perlu digugahkeun ke ibu. Kan kalau subuh alhamdulillah di sini suka banyak yang salat. Subuh suka banyak bapak salat itu. Alhamdulillah. Itu kan suami ibu itu yang sholat di sini. Ya, suami ibu yang sholat di sini. Berarti, alhamdulillah, suami ibu berangkat ke masjid lalu membangunkan ibu, gitu ya, alhamdulillah. Dan nanti subuh insya Allah saya lanjutkan materi ini, jihad dalam materi jihad setelah sholat subuh ya. Ibu silakan yang mau sholat subuh bareng di sini maka. Mulai setelah sholat subuh ya. Kemudian memaafkan kesalahan istri. Perkara memaafkan ternyata tidak mudah ibu ya. Kadang-kadang sok keuheun orang teh. Karena dalam hati kita ada hawa nafsu, ada amarah. Kalau istri berbuat kehilapan, kayak ngamuk gitu ya. Tapi katakan jeung Nabi maafkan gitu ya. Maafkan karena istri juga manusia biasa. Memaafkan kesalahan. Kemudian tidak pelit. Nah ini nih, tulis bu, tulis. Tidak pelit terhadap istri. Pada para suami yang pelit, ini tolong dibaca. Nomor 10, kewajiban suami itu harus memberi nafkah dengan baik ya. Tidak pelit terhadap istri. Jadi ulah nyumputkan duit tina kopeah. Terus kanyawanana era eta teh gitu. Tubuh duit no kopeah aya gitu ya. Jadi nafkah yang didapat oleh suami itu berikan kepada istri, dikelola oleh istri gitu ya. Ibu kan lebih senang begitu kan daripada dialas sehari 50 gitu. Mendingan semuanya kasihkan ibu ya. Begitu gaji dapat langsung 5 juta. Langsung senang kan? Iya langsung gitu, seger badannya langsung seger bu, gitu. Begitu nerima 5 juta langsung seger, langsung ya. Daripada sehari 10.000, sehari 20.000 gitu kan,
Nah, jadi mengelola uang itu buat istri itu sebuah kepercayaan ya, seger gitu, walaupun duitnya harus dibelanjakan ke sana kemari gitu ya, tapi nyekono kita seger gitu ya. Kemudian menjadi kepala keluarga yang baik. Jadi kepala keluarga itu kan artinya memimpin semua ya, ya harus jadi kepala keluarga suami itu ya. Berarti ilmunya harus lebih bagus daripada semua anggotanya tuh ya, lebih bagus daripada istrinya dan anak-anaknya gitu ya, idealnya begitu sih. Kemudian melayani istri, nah ini nih, melayani istri juga kewajiban suami ini. Misalnya ibu nih, hari Kamis saum sunnah, pas mau buka suami menyediakan minuman dan makanannya. Nah itu contohnya begitu. Pernah ibu? Alhamdulillah. Pernah? Tara? Gusti, ayo solekin gitunya. Melayani istri, jadi bukan menghina itu, melayani istri bukan menghinakan suami, itu kehormatan suami justru. Ketika istri mau buka saum suaminya nggak saum, ya menyediakan makanan dan minuman untuk berbuka karena akan dapat pahala sama, gitu ya. Itu melayani istrinya. Apalagi ketika istrinya kurang sehat, capek, ya, mah mau teh manis, gitu kan, itu melayani. Mah mau makan dan sebagainya, itu melayani istri seperti itu. Ya, jadi artinya suami itu perlu segala bisa gitu ya, bisa masak, bisa melayani, bisa membantu istri, pokoknya pekerjaan istri bisa lah gitu ya, karena harus melayani istri nih ya. Kemudian harus memenuhi keinginan istri, berjuang memenuhi keinginan istri ya. Dan pengeluaran wanita dengan laki-laki itu pasti lebih besar wanita. Saya punya anak 5, 2 laki-laki, 3 perempuan. Pengeluaran buat anak perempuan itu jauh lebih besar, kebutuhannya lebih banyak perempuan itu, termasuk untuk kosmetiknya, perawatannya dan sebagainya. Laki-lakinya tak tahu, laki-laki mencuek-cuek aja gitu, urusan pakaian, urusan make up, urusan apa-apa laki-laki biasa aja gitu, biayanya tidak terlalu besar. Tapi perempuan besar, mus ngawe wah beli anu, mus ngawe apa, kirim beli anu gitu ya. Jadi kebutuhan, jadi maka suami harus memahami kebutuhan wanita itu lebih banyak. Maka istri banyak keinginan, berusaha untuk dipenuhi oleh suami. Dan suami itu harus memahami bahwa wanita itu makhluk yang materialis, senang dengan materi ya. Buktinya kalau wanita itu kan urusan pakaian sangat peduli banget ya. Ngaji wae kan harus janjian dress code-nya ya, WA kan dress code-nya warna anu gitu kan. Lalaki matara itu tuh, bapak-bapak nanti dress code-nya baju warna tara lalaki sabogana wah gitu ya, yang punyanya apa ya pakai aja gitu. Perempuan pasti begitu, dan kalau dipakai 2 kali pasti malu perempuan. Nah eta wae gitu, takutnya dibegitukan sama orang. Nama bajuna eta wae gitu, boga duit gitu. Nah kita begitu sangat peduli banget perempuan terhadap penampilannya. Maka suami harus paham istri itu, wanita itu senang dengan perhiasan, senang dengan materi. Jadi harus banyak, bajunya harus lebih banyak perempuan. Kemudian kerudungnya harus ganti-ganti warna, perempuan harus melayani itu. Dan suami harus memenuhi kebutuhan itu ya. Berjuang. Lain dicarekan, beli baju deh, beli kerudung deh, ya memang begitu perempuan mah, biarin aja gitu ya. Penuhi saja, tugas suami mah dapat uang kasihin, terserah mau dibelanjain apa gitu. Jadi memenuhi keinginan istri ya, jangan kalau punya keinginan tidak akan dicarekan, diusahakan. Kalau belum punya, mohon maaf, belum ada uangnya, gitu. Bilang aja gitu. Dan kemudian istri itu kan senang dengan perhiasan ya. Jadi kalau perempuan diajak piknik, mau ke Pangandaran, mau ke toko emas, pasti pilih ke
atau emas terus ke Pangandaran. Jadi dua-duanya. Kemudian tidak menaruh curiga berlebihan terhadap istri, ya. Kamu tadi berdua-duaan sama laki-laki ya? Naik motor, nyanyi ada sama tukang ojek gitu. Biasa aja gitu ya. Lu curiga gitu ya. Sama tukang sayur. Oh, mana tukang sayur. Kemudian menjaga harta istri juga melindungi, ya. Harta istri yaitu kayak perhiasan atau menjaga gitu ya. Kemudian bertutur kata yang lembut, nah kan harus lembut itu ngomongnya ke istri teh, ya. Ulah sesengor gitu ya. Apalagi orang Sunda ya, harusnya kalau Sunda mah lembut gitu ya. Kemudian memberikan janji yang baik, ya. Nah, nanti pas hari lahir kamu, nanti aku akan berikan sesuatu, tapi nggak dikasih tahu dulu ya, gitu. Janji itu, tapi harus benar, ya. Harus benar tapi, ya. Kasih surprise gitu ya. Kemudian yang terakhir, bersikap lapang saat sedang sendiri. Ketika istrinya sibuk, ada acara misalnya, kalau saya sering istri saya ke luar daerah, saya sendiri di rumah, santai aja gitu ya. Harus lapang dada ya. Ya, sekarang kewajiban istri terhadap suami, taat pada suami, ya. Suami kalau nyuruh yang baik harus ditaati, ya. Kecuali kalau nyuruhnya yang buruk. Mah atuh ayeuna mah teu kudu make kerudung atuh lah. Ah, itu jangan dituruti itu. Menyuruh kepada maksiat itu ya, tidak boleh. Jadi taat pada suami kalau perintahnya bukan yang buruk, ya. Mah hari ini coba ikut pengajian, nah, harus taat gitu ya. Kemudian melayani suami, tadi juga suami melayani istri, sekarang istri melayani suami, ya. Melayani suami ya, dalam arti melayani makanannya, minumannya, segala macamnya, pakaiannya gitu ya, termasuk melayani kebutuhan biologisnya. Sama juga ini juga menjaga kehormatan suami. Jadi kalau ada orang nanya tentang suami, jangan banyak diceritakan. Suami abdi mah nono gitu. Oh, boleh. Ah, biasa aja suami saya. Gitu aja ya. Kalaupun punya kekurangan jangan diceritakan ke orang, ya jangan curhat. Di warung, di tukang sayur, ulah gitu ya. Jangan menceritakan keburukan suami, jaga kehormatan suami. Kemudian meminta izin suami, ya. Pak, besok mama mau ke Aljabar sama pengajian ibu-ibu. Nah iya gitu bilang ya. Pak, nanti minggu depan mama mau ada acara sama pengajian ke Ciamis. Nah gitu ya, bilang. Sekarang kan ada komunikasi gampang lewat HP. Kemudian bersikap amanah. Kalau dititipin sesuatu harus amanah gitu ya. Mah, tolong ini uang buat nanti simpan buat kurban. Nah gitu ya, misalnya titip 2 juta dulu nih buat kurban. Mau dibelikan nanaon itu teh, udah simpan. Amanah ya. Nah, nanti tinggal nambahin gitu ya. Contohnya begitu ya, amanah. Atau untuk apapun lah. Mah, tolong ini uang nanti untuk kita bagikan ke anak yatim misalnya. Amanah. Kemudian menyenangkan suami dengan penampilan ibu ya, senangkan suami dengan penampilan. Jangan terbalik ya. Seorang istri itu kalau di depan suami harus menyenangkan dengan penampilannya. Kudu kau tinggali gelis gitu ya di depan suami. Harus kelihatan cantik, menarik. Lain dibalik ya. Ini kalau mau berangkat dandanan lama. Mau berangkat ke pengajian dandanannya lama. Ngajinya 1 jam, dandannya 2 jam. Tapi ketika di depan suami, langsung pas pulang dari pengajian dibuka, kerudung dibuka, segala macam dibuka, tinggal ganti ku daster anu geus soek, geus barolong, pas kieu kelekna bolong. Aduh,
Itu teh udah bikin suami jadi lemes bu, kalau gitu teh ya. Harus menarik, ya, harus seksi di hadapan suami teh ibu ya, kelihatan seksi. Jadi supaya suami tidak memalingkan mukanya ke yang lain, jadi fokus ke ibu nanti ya penampilannya ya. Jadi harus seksi. Mengikuti tempat tinggal suami. Cek orang sudah mah kali yang cocok itu kudu ngilu. Ya, seorang istri itu kalau mau dibawa ke perumahan manapun harus mau. Ya, kita tinggal di Cianjur, enggak. Kita tinggal di Ciamis saja, enggak. Gitu. Jangan sampai suami istri bercerai gara-gara istri tidak mau ikut sama suami. Itu ada kejadian itu. Ada kejadian itu ya. Suaminya pengen tinggal di NTB karena tugas di NTB. Istrinya malah nggak ikut karena betah di lembur gitu ya. Akhirnya cerai. Itu yang dosa istri itu. Karena istrinya wajib mengikuti suami. Dibawa ke mana-mana lagi kudu daek gitu suami ya. Dan suami yang punya kewajiban memberikan tempat tinggal ya. Tapi tentu saja dengan bermusyawarah. Kalau misalnya istri punya alasan yang tepat dan suami menerima, ya bisa saja terjadi ya kesepakatan itu. Kalau gitu di mana tuh pengennya mama? Oh di sana aja, tengah-tengah antara Bandung Ciamis, di Garut saja. Nah gitu, bisa kan begitu. Ya. Jadi harus ikut tempat tinggal suami tentu dengan musyawarah. Jangan sampai gara-gara berbeda keinginan tempat tinggal jadi bercerai. Jadi ikuti dulu keinginan suami. Kalau ibu punya alasan yang benar, kemukakan. Gitu ya. Jadi suami yang wajib memberikan tempat tinggal ya. Bergaul dengan baik dengan suami, kayak tadi sudah sama suami juga ya, lemah lembut kepada suami, jangan sangat sentak sengor gitu ya. Mendoakan suami, maksudnya mendoakan yang baik ya. Ketika suami mau berangkat, maka ibu mendoakan di rumah sambil sholat duha. Setelah itu berdoa sholat duha, lalu berdoa untuk suami. Termasuk semoga dijaga oleh Allah suami itu ya dari setan-setan yang ada di luar. Kan di luar banyak setan bu. Percaya enggak? Banyak setan di luar tuh. Aduh, mungkin lebih menor dari ibu lagi setannya. Karena di rumah lihatnya pakai daster bolong wae, di luar banyak yang lebih menyenangkan. Bahaya itu ibu, bahaya. Maka ibu harus segera memperbaiki penampilan ibu di depan suami ya, seksi. Jadi biar ibu tenang ketika suami tidak di rumah teh. Setannya insya Allah tidak akan mampu menggoda. Mendoakan suami ya. Kemudian mencari kerelaan suami. Apa yang membuat suami ridho nih, lakukan. Apa yang membuat suami senang, lakukan. Kalau sesuatu yang tidak diridhoi, jangan lakukan. Gitu ya. Kemudian menundukkan pandangan. Jadi kalau ibu memuji lelaki di depan suami, nah itu dosa ya. Memuji laki-laki di depan suami, baik rupanya ataupun ilmunya ataupun apanya lah, ibu puji itu di depan suami, nggak boleh itu ya. Ya, tundukkan pandangan gitu ya. Dengan memuji artis, artis atau memuji ganteng, nggak boleh itu ya di depan suami, apalagi ya. Tundukkan pandangan, jadi jangan menyinggung perasaan suami. Walaupun suami kurang ganteng misalnya, ya, ayah anak we ada terus rezeki itu ayah anak tampi we-nya. Kemudian berhias nih bu nih, berhias untuk suami, ya, berhias untuk suami ya. Jadi bukan untuk orang lain berhiasnya, jangan terbalik ya. Kadang kan kita mau kebalik, kalau mau kemana-mana menor pandangan deh. Tapi kalau misalnya sedang ada di depan suami kurang ya. Kemudian kayak tadi juga sama, menghormati keluarga suami, menjaga masa idah. Kalau misalnya ibu ditinggal suami, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari, tidak boleh kemana-mana.
selama 4 bulan 10 hari itu. Kalau cerainya ditalak 3 kali suci, ya itu diantara tujuannya adalah untuk membersihkan rahim ibu. Ya, jadi jaga masa idah itu tidak kemana-mana. Pertama untuk mensucikan rahim, yang kedua menghormati suami. Kalau ditinggal oleh suami 4 bulan 10 hari ya. Ada teman saya ditinggal meninggal sekitar bulan apa ya? Oktober apa? Desember Januari ya sudah lewat masa idahnya mungkin ya. Tapi beliau katanya saya masih belum mau punya suami lagi katanya gitu ya. Mau apa? Menikmati masa sendiri dulu katanya. Mungkin ada perempuan yang begitu mungkin ya. Kalau laki-laki mah kalau ditinggal sama istri kebanyakan tidak tahan lama-lama Bu. Karena butuh pendamping, butuh yang melayani. Ya, tetangga kita juga di sana di Antapani sudah lumayan tua, lalu istrinya wafat, tidak lama menikah lagi, ya. Menikah lagi karena mungkin kebutuhan. Kalau perempuan mah kalau ditinggal suami, ada juga yang bertahan sampai sekarang tidak nikah gitu ya. Mau abdi mah gitu ya, mau nikah deh gitu ya. Ada yang begitu ya, ada. Kalau laki-laki mah memang butuh ya, butuh teman hidup. Jadi ketika sudah bercerai dengan suami, baik cerai talak ataupun ditinggal, menjaga masa idah. Ya. Ini contoh keluarga nih Bu nih. Ini keluarga kecil, cukup 2 anak katanya ya. Saya mah tidak cukup 2 anak. Saya anaknya 5. Oh ini agak banyak nih anak ini ya. Ini lumayan. Keluarga besar. Ibu, para pemimpin kita ini, para pemimpin dunia juga banyak yang punya istrinya lebih dari 1 Bu. Soekarno itu pernah menikah 9 kali. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, itu istrinya pernah menikah 9 kali, termasuk di Bandung ada Ibu Inggit Garnasi. Ya, kemudian siapa lagi itu? Banyaklah, Dewi, ya, kemudian Fatmawati, banyak. Kemudian ada lagi Raja Arab, Raja Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz itu istrinya 100 kalau nggak salah. 100 ya? Oh iya. Raja itu di Afrika Ibu. Nanti subuh-subuh nanti saya kasih gambarnya. Ada orang yang diwarisi istri ya oleh ayahnya 72. Dianya punya 28 jadi 100 ya. Jadi punya istri 100, yang sisanya 72 itu diwarisi oleh ayahnya. Ayahnya meninggal, istrinya dibikenan ya, sebagai warisan ya. Dalam ajaran Islam kan tidak boleh ya mewarisi istri dari bekas ayah kita, tidak boleh. Dijelaskan ya, insya Allah subuh nanti ya. Demikian Ibu, ternyata sudah 1 jam nih kita lihat kerasa ya. 1 jam ya, jangan terlalu lama. Kalau nanti masih ada yang ingin ikut kajian, insya Allah saya lanjutkan waktu subuh nanti, hari Ahad besok ya bagiannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan dulu silakan. Kalau sudah cukup berarti saya anggap selesai dan kita akhiri dengan doa ya. Semoga kita sebagai istri mampu melaksanakan tugas sebagai istri melayani suami, dan semoga pula saya diantaranya sebagai suami juga mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami kepada istri. Kita akhiri dulu dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.